Ketika kita memasuki dunia keuangan, salah satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah jendela yang memberikan kita pandangan tentang kesehatan finansial suatu perusahaan. Namun, hanya melihat angka-angka dalam laporan tersebut tidaklah cukup. Kita perlu melakukan analisa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka itu. Mari kita bahas lebih dalam mengenai analisa laporan keuangan, jenis dan teknik analisa yang ada, serta manfaat yang bisa kita dapatkan dari analisa tersebut. Pertama-tama, mari kita lihat jenis analisa laporan keuangan. Secara umum, ada dua jenis analisa yang sering digunakan, analisa vertikal dan analisa horizontal. Analisa vertikal adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan setiap item dalam laporan keuangan dengan total yang relevan. Misalnya, dalam laporan laba rugi, kita bisa melihat berapa persen dari total pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional. Ini memberikan kita gambaran tentang efisiensi biaya perusahaan. Di sisi lain, analisa horizontal adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode. Dengan cara ini, kita bisa melihat tren pertumbuhan atau penurunan dalam performa keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Selain itu, ada juga analisa rasio yang sangat penting dalam dunia keuangan. Analisa rasio melibatkan penghitungan rasio tertentu untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang umum digunakan antara lain rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas, seperti rasio lancar, membantu kita memahami kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara itu, rasio profitabilitas, seperti margin laba bersih, memberikan kita gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatannya. Rasio solvabilitas, seperti rasio utang terhadap ekuitas, menunjukkan seberapa besar perusahaan tergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Sekarang, mari kita bahas manfaat dari analisa laporan keuangan. Pertama, analisa laporan keuangan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami kinerja keuangan perusahaan, manajemen dapat menentukan langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Misalnya, jika analisa menunjukkan bahwa biaya operasional terlalu tinggi, manajemen dapat mencari cara untuk mengurangi biaya tersebut. Kedua, analisa laporan keuangan juga bermanfaat bagi investor. Investor perlu mengetahui kesehatan finansial perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dengan melakukan analisa, investor dapat menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Mereka bisa melihat tren pertumbuhan pendapatan, laba, dan arus kas untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, analisa laporan keuangan juga penting bagi kreditor. Kreditor, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, perlu memastikan bahwa perusahaan mampu membayar kembali pinjaman mereka. Dengan melakukan analisa, kreditor dapat menilai risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada perusahaan tersebut. Jika analisa menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio likuiditas yang baik, kreditor mungkin lebih cenderung untuk memberikan pinjaman. Selanjutnya, mari kita lihat latihan kasus untuk memperdalam pemahaman kita tentang analisa laporan keuangan. Misalkan kita memiliki perusahaan fiktif bernama EBC Corp yang bergerak di bidang manufaktur. Kita akan menganalisa laporan keuangan EBC Corp selama 3 tahun terakhir. Dalam laporan laba rugi, kita melihat bahwa pendapatan perusahaan meningkat dari tahun ke tahun. Namun biaya operasional juga meningkat dengan cepat. Dengan melakukan analisa vertikal, kita menemukan bahwa biaya operasional menyumbang 70% dari total pendapatan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengevaluasi efisiensi biaya mereka. Selanjutnya, kita melakukan analisa horizontal untuk melihat tren laba bersih. Dari laporan laba rugi, kita melihat bahwa laba bersih meningkat dari tahun ke tahun, tetapi tidak secepat pertumbuhan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat, perusahaan mungkin mengalami masalah dalam mengontrol biaya.
dengan menghitung rasio profitabilitas, kita menemukan bahwa margin laba bersih perusahaan menurun. Ini adalah sinyal bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam manajemen biaya. Setelah itu, kita juga melakukan analisa rasio untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Dengan menghitung rasio lancar, kita menemukan bahwa rasio tersebut berada di bawah standar industri. Ini menunjukkan bahwa ABC Corp mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen perlu segera mengambil tindakan untuk meningkatkan likuiditas, mungkin dengan mengurangi persediaan atau mempercepat penagihan piutang. Akhirnya, kita melakukan analisa solvabilitas dengan menghitung rasio utang terhadap ekuitas. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Ini bisa menjadi risiko bagi perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Manajemen perlu mempertimbangkan strategi untuk mengurangi utang dan meningkatkan ekuitas, misalnya dengan reinvestasi laba. Dari latihan kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa analisa laporan keuangan bukan hanya sekadar melihat angka, tetapi juga memahami apa yang ada di balik angka-angka tersebut. Dengan menggunakan teknik analisa yang tepat, kita dapat mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan yang lebih baik, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Analisa laporan keuangan adalah alat yang sangat penting bagi manajemen, investor, dan kreditor dalam memahami kesehatan finansial suatu perusahaan. Dengan demikian, analisa laporan keuangan adalah langkah krusial dalam dunia bisnis. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang cerita yang bisa kita baca dari angka-angka tersebut. Setiap laporan keuangan memiliki cerita unik yang menunggu untuk diungkap. Dan dengan memahami cerita ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis untuk masa depan perusahaan kita.